Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Fatin Masyuri dengan NIM 208819438. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Ekonomi Islam. Tujuan untuk pembuatan video ini adalah memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Kekayaan Islam. Baik, langsung saja memasuki konsep menabung uang di dunia dan di akhirat dengan metode Zapfin. Harta atau kekayaan dalam perspektif syariah ialah mengajarkan bahwa kepemilikan mutlak atas harta adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan tujuan dan manfaat pengelolaan kekayaan dalam perspektif Islam adalah perencanaan yang menjadikan faala atau sukses dunia akhirat sebagai tujuan finansial, yang berarti mendapat keberuntungan, kemuliaan, dan ketenangan yang tidak hanya ada di dunia maupun di akhirat juga. Fungsi harta dalam syariah dipahami sebagai amanah, sarana ibadah, kenikmatan, dan sekaligus ujian. Di antara tujuan dan manfaat, yakni memastikan kebutuhan pokok terpenuhi sebagai sarana evaluasi atas kondisi keuangan, acuan dalam menyusun perencanaan keuangan, serta motivasi untuk menjadi lebih baik dalam mengelola harta atau kekayaan. Perlu diketahui bahwa kesalahan terbesar saat menyusun anggaran adalah tidak sesuai dengan kehidupan, serta tidak realistis. Anggaran rumah tangga sebenarnya adalah sebuah rencana pengeluaran untuk suatu periode yang harus juga dipertimbangkan faktor sumber penghasilannya. Apabila sumber pemasukan datangnya konsisten setiap bulan, maka anggaran juga harus disusun per bulan. Terdapat 3 tahapan dalam pola dan pilar utama pengelolaan kekayaan. Antara lain yaitu yang pertama ada tahap pertumbuhan atau akumulasi harta, kedua tahap distribusi dan transisi harta, yang ketiga tahap perlindungan dan cadangan. Nah, kali ini saya akan membagikan 4 metode dasar dalam mengelola anggaran yang dapat dipilih sesuai dengan kondisi masing-masing dalam rumah tangga. Yang pertama, anggaran untuk rumah tangga yang berpenghasilan setara upah minimum provinsi atau UMP maupun yang ada di bawahnya. Berdasarkan literasi yang ada, UMP sebenarnya ditujukan untuk hidup layak bagi 1 atau 2, maksimal 2 orang ya. Secara umum, pembagian alokasi untuk penghasilan setara dengan UMP adalah 75% untuk berbagai komitmen dan kebutuhan hidup utama. Sedangkan 25% lainnya sebaiknya dikumpulkan sebagai dana cadangan, pengeluaran tak terduga, dan juga untuk menabung. Yang kedua, metode pos pengeluaran untuk rumah tangga yang memiliki penghasilan lebih besar daripada UMP. Keluarga muda, lajang, maupun mereka yang memiliki tanggung jawab hingga 3 orang dapat menerapkan metode pembagian pengeluaran untuk 3 pos. Yang pertama, yaitu biaya hidup utama atau living, pos dana darurat, menabung dan investasi untuk tujuan keuangan atau saving, serta pos untuk tambahan kenikmatan hidup atau playing. 3. Metode tujuan nilai hidup. Berdasarkan dari konsep value-based budgeting, maksudnya alokasi dibentuk dari suatu tujuan hidup yang ingin diraih oleh seseorang. Secara umum, metode ini kurang cocok untuk diterapkan dalam rumah tangga, namun dapat digunakan oleh seseorang yang memiliki tanggungan. Namun, teman-teman harus mengerti bahwa metode ini tidak dijalankan secara terus-menerus, melainkan hanya di momen yang tertentu saja. 4. Metode yang paling seimbang adalah metode dengan konsep Zapfin. Namun, secara umum saat pemasukan sudah jauh di atas UMP, maka kehidupan yang seimbang juga dapat dijalankan. Metode Zapfin ini mengingatkan pengelolaan untuk hidup hari ini, hidup nanti, dan hidup di masa depan. Perlu teman-teman ketahui bahwa Zapfin ini adalah singkatan dari zakat, assurance, present, future, dan investment. Selanjutnya adalah tujuan dari metode Zapfin ini. Yang pertama ada zakat. Zakat itu bertujuan untuk mensucikan harta dan berbagi terhadap yang membutuhkan.
Yang kedua, ada assurance. Assurance itu bertujuan untuk melindungi diri maupun keluarga dari hal-hal yang tidak terduga. Ketiga, present. Menyisihkan dana untuk kebutuhan hidup ini. Yang keempat, future. Menabung untuk rencana-rencana indah di beberapa tahun mendatang. 5. Ada investment. Investment atau yang berarti investasi bertujuan untuk masa depan bahkan ketika setelah pensiun. Sehingga, hal pertama yang harus dilakukan dalam mengelola harta adalah membersihkan diri dari harta yang dimiliki dengan mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Kedua, menafkahkan harta untuk hidup di masa kini sesuai dengan kebutuhan serta tidak melupakan hak atas kenikmatan yang halal di dunia. Yang ketiga, membelanjakan harta dengan hemat dan menyisihkan kelebihannya untuk masa-masa sulit. Yang keempat, mempersiapkan untuk masa depan agar dapat hidup bahagia setelah tidak produktif, serta dapat meninggalkan keturunan dalam keadaan sehat dan kaya. Kelima, mengembangkan harta untuk meningkatkan penyebarluasan kemaslahatan bagi masyarakat. Dengan konsep Zapfin, kita dipermudah untuk menyusun pengelolaan keuangan kita, yakni dengan berzakat, berasuransi untuk saat ini, masa depan, dan berinvestasi. Ada baiknya untuk kita menyiapkan masa depan kita mulai dari sekarang. Terima kasih, dan itu saja penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Sabila Fatin Masyuri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.